teman-teman alami ya. Jadi ketika dia sell, harga naik. Ketika dia buy, harga turun. Iya kan? Jadi kayak seperti dimata-matai atau gimana gitu. Ya, kalau kata teman saya mah itu kayak monyet lagi mikir gitu. Padahal monyet tapi mikir. Akhirnya diem aja gitu. Tidur juga masih mikir, udah kena MC juga. Oke, jadi selamat siang semuanya. Teman-teman, kita kedatangan tamu di podcast kita kali ini meskipun lewat Zoom gitu. Soalnya beliau ini rumahnya jauh di Bandung ya Pak ya? Iya. Oh ya Pak Arpa, Bandungnya sebelah mana ya Pak? Saya di Setrasari di sini. Setrasari ya? Iya. Iya, dulu sering main cuma bukan ke Bandung ya, ke Lembang malah. Wow, ke Lembang ke atas lagi. Atas lagi. Iya. Oke, jadi Pak Arpa bisa tolong perkenalkan dulu sama teman-teman mungkin biar lebih kenal gitu. Oke. Nama saya Muhammad Arfa Febrian. Saya dari Bandung. Saya praktisi trading lah, kira-kira seperti itu aja sih. Iya. Praktisi karena bukan cuma trading ya, tapi mengajarkan juga sebagai mentor ya Pak ya, kalau tidak salah. Ya, saya mengajarkan ke teman-teman trader ya, terutama sih trader pemula, ya agar dia menjadi trader yang mandiri, kira-kira seperti itulah. Iya, cukup mulia sekali karena memang semua orang yang berbagi ilmu memang tipikal orang yang mulia gitu, mau membagikan ilmu mereka gitu, apalagi cuma-cuma. Ya karena saya juga kan ini dikasih amanat gitu sama guru saya. Kan saya juga belajar lewat guru gitu kan. Jadi guru itu menyampaikannya begini, nanti kalau Om Arfa sudah selesai atau sudah beres belajarnya, tolong nanti tularkan ilmunya ke teman-teman yang lain seperti itu. Ya saya keamanatan begitu ya ya saya lakukan gitu kan. Namanya amanat ya harus tak jalanin gitu. Seperti itu. Oh begitu ya. Jadi ada sisi spiritualisnya juga nih kayaknya. Ya seperti itu, soalnya kalau diberi amanat ya kan kita berarti dipercaya kan sama guru kita benar. Kan gitu kan. Berarti Anda bisa gitu kan. Anda bisa, berarti Anda bisa tularkan ilmu yang kemarin sudah mereka sampaikan gitu ke teman-teman agar bisa menjadi trader yang mandiri, yang ibaratnya nggak tersesat lah gitu kan, seperti itu. Iya. Oke, kita juga sudah siapkan beberapa pertanyaan ya. Ini balik lagi, Pak Arfa apa Kang Arfa nih? Bebas sih. Aku biasanya panggilnya Om. Om. Iya, biasanya kan kalau Bandung Kang ya. Iya, Kang boleh. Iya, jadi Kang aja ya biar akrab gitu. Iya, boleh. Oke. Jadi Kang Arfa, jadi ya saya juga sempat lihat channel YouTube-nya Kang Arfa ya. Jadi sering juga bilang ngebahas tentang sedekah atau berbagi mungkin. Jadi sebenarnya apa sih konsep sedekah atau berbagi yang dimaksud ini? Dan apa hubungannya sama trading kita gitu? Oke. Ya sedekah itu sebenarnya sih saya himbauan aja sih buat teman-teman kan, karena kan kita kan nggak hanya mencari di dunia aja kan, harus cari bekal juga di akhirat seperti itu. Iya, benar. Dan sedekah itu menjadi tabungan amal kita nanti di akhirat begitu kan, makanya kita itu harus mempunyai bekal seperti itu, dan semakin banyak kita profit, semakin banyak juga kita bersedekah, dan semakin banyak juga amal yang kita tabung nanti buat di akhirat seperti itu. Makanya berusaha harus profit supaya pas nanti sedekahnya juga makin banyak. Terus tabungan di akhiratnya juga makin banyak amalnya seperti itu. Iya, amin. Ya. Ya, balik lagi memang tujuannya bagus ya. Jadi gimana caranya biar kita profit gede supaya sedekah kita juga gede ya. Iya. Iya. Seperti itu. Jadi ya kitanya harus bisa dulu tradingnya begitu. Harus bisa dulu gitu. Ya, jadi ya intinya ya kita
kalau dapat profit kita sedekah, dan gimana caranya sedekah kita gede, yaitu supaya profit kita juga gede kan. Ya, seperti itu. Itu aja yang memotivasi kita gitu kan. Berarti surga menanti gitu. Iya, dan tujuannya juga bagus gitu. Iya, berbagi sih intinya. Iya, berapapun yang kita dapat, mau besar mau kecil, keluarkan langsung. Jadi begitu kita habis withdraw begitu kan, sisihkanlah misalnya 2,5%-nya kasih lah, mau ke fakir miskin kayak, mau beli sembako kayak, kasih ke mereka yang nggak kurang mampu gitu kan. Ya pokoknya kasih aja gitu, pokoknya ikhlas aja udah. Itu aja sih, nggak apa ya, yang penting mah ikhlas gitu. Jadi ya kalau perlu jangan sampai orang tahu, ya alhamdulillah gitu kan, diam-diam alhamdulillah bagus begitu. Ya itu seperti itu konsepnya kalau saya sih gitu. Sedikit besar nggak masalah, yang penting berbagi. Iya, dan memang istilahnya memang kewajiban untuk kita saling berbagi ya. Iya. Iya. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya gitu. Ini langsung ke teknikal ini Pak ya. Kang Arpa, technical analis nih. Jadi untuk konsep mapping yang dilakukan oleh Kang Arpa ya. Jadi pada saat pemetaan sebelum trading, di sini kan ada konsep yang lumayan menarik gitu. Jadi bagaimana Kang Arpa mengembangkan rutinitas pemetaan. Jadi lebih ke rutinitas Kang Arpa dalam melakukan pemetaan. Kenapa ini begitu penting sebelum melakukan trading gitu? Oke. Baik, sebenarnya sih mapping itu penting banget ya. Jadi sebelum trading itu ya tagline saya itu sebelum trading kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading gitu. Karena kalau kita trading tanpa mapping, berarti kita sudah merencanakan suatu kekalahan, sudah merencanakan suatu kesalahan, sudah merencanakan suatu loss untuk kita gitu kan. Karena kita nggak punya perencanaan seperti itu. Yang mapping saja bisa loss atau kena SL, apalagi yang enggak, kan gitu. Seperti itu. Dan aku tuh setiap hari itu harus mapping memang. Setiap hari, karena memang dulu saya diajarkan sama guru-guru saya itu Anda itu harus mapping sebelum jam 7 pagi. Jadi jam 7 pagi itu kita tuh harus siap mapping, udah siap aja tadi mappingannya. Jadi saya tuh mapping dari subuh waktu pertama kali belajar ya. Waktu pertama kali belajar itu saya dari subuh langsung buka laptop jebret gitu kan. Langsung lihat mau XAU, mau GU gitu kan. Kita mapping gitu. Nah, waktu pertama kali belajar memang saya belajarnya cukup lama, 3 jam untuk satu kali mapping begitu. Untuk satu pair itu ya. Satu pair, dan itu waktu kita belajar ya masih salah lah ya, udah dikasih ke guru, Pak Guru, Bu Guru, ini benar atau salah? Masih salah juga gitu. Saya sampai setiap hari itu yang harus dilakukan gitu. Jadi saya tuh trading. Saya tuh mapping itu ya pokoknya start jam 7 itu harus udah jadi. Kenapa? Karena jam 7 itu kita start untuk sisi Tokyo. Ya, atau Asia gitu kan. Asia dan langsung ke London ya, ke Eropa kan gitu. Jadi kita persiapkan itu. Nah, pairnya apa aja sih? Biasanya ya aku pairnya ada XAU itu nanti untuk yang pas sesi Londonnya. Nanti pas paginya itu kita pakai pair Jepang-Jepangan. Oh iya. Jepang-Jepangan berarti GJ gitu kan. Atau AJ gitu. Saya 2 itu aja. Karena 2 itu yang menurut saya dan guru saya itu adalah yang volatilnya lumayan di sesi Asia. Tokyo seperti itu. Jadi yang kita lakukan ya itu setiap hari ya mapping aja dari Senin sampai Jumat ya. Kita gambar-gambar begitu ya, coret-coret ya istilahnya begitu di chart gitu. Itu yang kita lakukan. Nah, sebenarnya mapping itu sih ibarat kita berperang ya. Berperang, dan saya tugasnya adalah sebagai sniper. Dalam hal ini mungkin kalau di trading saya adalah trader, ya kan? Nah, sniper ini pasti kan ketika ingin menembak musuhnya, kita kan harus melihat situasi di sekelilingnya kan? Kita harus apa, lokasinya di mana, musuhnya di mana. Nah, itu adalah mapping, ya kan? Mapping. Jadi kita bisa melihat nih musuh kita ada di mana gitu kan? Itu berarti target kita.
target kita adalah berarti mungkin TP-nya lah, kira-kira kan seperti itu. Kemudian di mana sih kita harus memantau pergerakan musuh kita kan gitu ya. Berarti kita melihatnya itu di POI-nya atau point of interest-nya kita, seperti itu. Nah kemudian untuk menembaknya di mana? Kalau untuk menembak kita kan harus tahu tempatnya. Nembaknya di mana nih? Misalnya kalau di trading berarti Anda harus tunggu di area supply ataupun di area demand-nya kan, seperti itu. Iya. Nah, kemudian andai kata kita ketembak, ya kan, kita jatuh ketembak, berarti kita harus nyiapin SL-nya kan di situ, ya kan? Kita berlindung di mana nih di sini? Dan berikutnya adalah kalau kita nembak, itu kan kalau sniper kan dia punya kaliber ya, ukuran pelurunya berapa ya. Iya. Sama di trading juga ada, ukurannya adalah lotnya, seperti itu. Dan sniper selalu nembaknya cuma 1 kali, iya kan? Iya. 1 kali TP hit. Nah itu sniper gitu. Kalau sniper tanpa mapping, berarti dia nembaknya ngawur, nembaknya ngaco. Iya kan, berantakan, kemana aja dia nembak, ngabisin peluru banyak, berarti ngabisin equity banyak, iya kan, bener gak? Iya. Terus kemudian equity-nya habis, berarti dia juga pasti ke floating itu pasti kan? Iya. Pasti ke floating minus maksudnya. Dan akhirnya juga kalau ketembak ya bisa MC kan, mati habis karena pelurunya habis ya MC udah. Nah seperti itu, pentingnya sih sama kita analoginya dengan seorang sniper. Dan saya menggunakan strategi SMC untuk trading di market seperti itu. Ya kira seperti itu. Oh iya. Jadi lebih tepatnya supaya kita tahu situasi dan kondisi lapangan ya. Iya. Iya. Jadi yang mau ditembak sedang ada di mana dan kira-kira akan ada di mana dia. Iya, betul. Iya kan, seperti itu aja logikanya. Ya maksudnya lebih ke kayak kita kayak kalau misalnya kita nggak tahu arah kan kita pakai Google Map atau paling nggak zaman dulu mah kompas lah. Sebelum ada Google Map. Arahnya kemana ini ya kan, ke kiri ke kanan atau gimana gitu kan? Ada tanjakan enggak, ada turunan enggak, atau kita mau sembunyi di mana, larinya kemana, ada sungai enggak, ada jembatan enggak, dan lain sebagainya. Nah itu perlunya mapping sih seperti itu, sehingga kita tahu arah geraknya kita mau kemana begitu, seperti itu. Jadi biar enggak jadi mainan market ya. Beli dia turun, dijual dia naik. Nah itu yang paling sering sih teman-teman teman-teman alami ya. Jadi ketika dia sell, harga naik. Ketika dia buy, harga turun, ya kan? Jadi kayak seperti dimata-matai atau gimana gitu. Padahal sebenarnya di market itu berarti Anda sedang berada di area di area misalnya kalau di SMC itu berarti sedang berada di area London. Karena kalau di area London itu sangat rawan dan sangat banyak sekali manipulasi yang seperti tadi dibilang sama masnya itu benar. Jadi kita sell, harga naik, ketika kita buy harga turun. Belum lagi ketika mereka itu pasang jebakan-jebakan kayak misalnya pattern ya, misalnya patternnya itu gagal, misalnya kayak gimana gagalnya itu begini, misalnya double top double bottomnya gagal, pernah dengar gitu kan? Iya. Nah itu adalah manipulasi. Berarti Anda memasuki tempat yang salah di situ. Harusnya Anda jangan entry di situ, ya kan? Atau mungkin head and shoulder-nya gagal, itu seperti itu. Itu adalah manipulasi gitu. Anda masuk market di tempat yang salah. Kalau Anda paksain, pasti Anda babak belur seperti itu. Iya, mau gitu. Sell pasti babak belur ya. Pasti gitu. Karena itu biasanya namanya proses mitigasi ya, atau liquidity engineering. Iya. Pasti kelakuannya begitu. Memanipulasi, dan tujuannya apa? Tujuannya untuk menjerat trader retail gitu. Iya, yang tidak ngikutin market maker bergerak ya, Anda jadi makanannya, Anda jadi bahan bakarnya. Iya. Senang market maker mah, institusi besar senang kalau kayak gitu. Iya. Gitu. Seperti itu Om, kira-kira Om. Kalau didengar-dengar kayaknya seru banget ya market gitu. Seru sih sebenarnya. Apalagi kalau lihat teman-teman tuh yang sempat loss gitu kan, dia cerita, Om aku loss begini-begini. Nah kamu entry-nya di mana?
saya entry-nya di sini. Lah kan itu udah tahu itu teh ini apa namanya area manipulasi, atau di situ ada Anda masuk di area London kan begitu kan. Harusnya Anda tunggu London break ya kan, karena tradingnya kan beda. Anda harus tunggu London break, ya setelah London break berarti itu arahnya ya ke sana itu kan, berarti setelah dia London break apakah dia nanti akan break high sehingga harga nanti menuju ke area supply, atau dia nanti break low sehingga harga menuju ke area demand. Itu saja prinsipnya, itu yang kita tunggu. Selama dia masih di dalam area Londonnya, Anda jangan entry di situ. Di situ adalah manipulasi. Anda akan jadi makanan di situ buat mereka market maker. Ya kan, seneng lah mereka pada gendut semua. Seperti itu, kita kan jadi kurus, ya kan. Equity-nya kesedot, kena SL lah, kena cut loss lah, apalah segala macamnya kan. Seperti itu. Makanya saya sih kalau ke teman-teman tuh udah menyarankan ketika Anda mapping udah kelihatan mana Londonnya di mana, ya udah lihat di situ. Selama dia masih di area London, Anda jangan trade. Anda jangan trade, di situ akan manipulasi. Nanti akan kebanting-banting, kasihan kalau kata saya sih gitu kan, karena saya udah pernah ngalamin ya kan. nggak mungkin kan saya nggak pernah ngalamin MC, pernah gitu kan, zaman jahiliyah kan seperti itu. Rasanya gimana? Rasanya sakit banget gitu kan. Bikin kita termenung, bikin kita tercengang gitu kan, bikin kita matanya melotot begitu kan. Tahan napas gitu kan. Kalau kata teman saya mah itu kayak monyet lagi mikir gitu. Padahal monyet tapi mikir. Akhirnya diem aja gitu, tidur juga masih mikir, udah kena MC juga masih mikir itu kenapa gitu ya gitu. Dan besoknya berbalik gitu. Habis kena MC besoknya berbalik harganya. Berbalik kan, ngeselin banget ya. Ya itu ketika kita menggunakan strategi retail ya pasti akan seperti itu. Beda seperti kalau saya ya, karena kita kan tradingnya menggunakan strategi smart money concept. Nah, di mana smart money concept ini adalah kita tradingnya mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh market maker. Ya kan, market makernya seperti apa sih? Market makernya itu adalah institusi besar, ya kan, hedge fund, ya kan, bank sentral dan lain sebagainya. Seperti itu, kita numpang trading sama mereka, begitu kan? Karena kita adalah butiran debu di dunia alam gaib market ini kan, begitu kan? Hanya butiran debu kita, ya kan? Yang bisa menggerakkan market kan hanya market maker atau institusi besar. Karena dari dari penelitian, untuk menggerakkan satu pip itu memerlukan 10.000 lot. Satu pip loh ini, untuk menggerakkan satu pip harga itu memerlukan 10.000 lot. Nah ini berapa puluh ribu lot yang harus disiapkan ketika kita mau dapetin misalnya 30 pip, 70 pip, kan berarti harus institusi besar dong, iya kan? Iya. Yang bisa menggerakkan itu, nggak mungkin kan recehan kayak kita kan gitu ya. Ya tugas kita adalah ngikutin jejak yang ditinggalkan oleh market maker. Nah jejaknya itu berupa apa? Berupa area supply ataupun area demand, kan seperti itu. Dimana di situ terjadi transaksi yang sangat besar kan gitu ya, dengan volume yang besar juga. Dan kita numpang trading di situ ketika harganya respect, ya kan? Harganya respectnya apa ya bahasa Indonesianya? Nurut gitu ya. Nurut ya. Kalau dia di area supply berarti akan nge-sell, kalau di area demand berarti akan nge-buy lah, kira-kira seperti itu. Nah itu yang kita numpang trading sama mereka gitu. Ketika market makernya bergerak atau bekerja dan sudah terkonfirmasi di LTF-nya atau di low time frame-nya, kita numpang di situ, ikut kita nge-buy atau nge-sell-nya, numpang di atasnya. Nah kita mah butiran debu, dia kan raksasa ya kan, ya kita numpang di punggungnya sedikit aja gitu kan. Dia turun kemana atau naik kemana ya udah tinggal meluncur aja, kita nggak perlu effort yang banyak begitu. Jadi sebenarnya yang membedakan trader retail dan trader esensi atau yang menggunakan institusi besar sebagai tumpangannya itu ya itu tadi. Kalau retail itu tradingnya lama loh, bener, bisa berjam-jam untuk dapetin sekian puluh pip, itu berjam-jam gitu kan. Ketika kita menggunakan strategi smart money concept, kita tradingnya cepat banget, mungkin hitungan menit, hitungan paling lama sejam gitu kan, itu udah profitnya udah gede karena market maker yang bekerja, karena
yang bergerak itu market maker dengan pergerakan harga yang sangat impulsif, yang sangat kencang. Beda sama retail, dan mungkin berjam-jam lama banget ya, ke atas ya ke bawah, dibanding-banding ke atas ke bawah ya kan. Nah kalau market maker dia langsung cerat gitu, cepet ya ke atas ya, cepet set satu candle begitu kan, sehingga TP-nya pun cepet kena hit begitu. Seperti itu. Memang kelemahannya kalau SMC ini atau kita menggunakan strategi smart money concept ya lama, nunggunya itu lama. Tetapi risk reward rasionya itu besar dengan kondisi dia tuh low risk high return kalau si smart money concept. Tapi kalau retail pasti high risk high return. Biasanya sih begitu ya, high risk high return, dan RR-nya biasanya 1:1 ya kalau retail ya. Biasanya gitu. Kalau paling nggak 1:2 lah paling gede. 1:3 sih jarang ya, kalau menurut aku jarang banget kalau retail. Kalau smart money concept biasanya sih saya itu harus di atas 1:5. Itu baru oke lah kalau kata guru saya kan. Anda berarti tradingnya oke lah gitu, 1:5. Kalau 1:3 itu kamu mah ini maksudnya ya disebut untung ya, memang untung sih, tapi waktu tunggu kamu kan lama. Itu kan yang harus dibayar sama smart money concept. Berarti Anda harus menggunakan lot yang besar begitu. Nah, penggunaan lot yang besar ini juga kan nggak sembarangan kan. Jadi artinya Anda harus dilatih dulu menggunakan lot kecil dan meyakinkan dulu strateginya bekerja. Nah, setelah yakin strateginya bekerja dan Anda kena hit TP, ya kan, Anda tinggal apa? Tinggal profit konsisten kan? Diulang-ulang terus begitu caranya, diulang-ulang terus. Sehingga setiap hari profitnya konsisten, kan seperti itu. Nanti seiring berjalan, berarti kan equity-nya bertambah dong, ya kan? Equity bertambah dan kita sudah yakin dengan strategi kita. Ya kita tingkatkan lotnya kan gitu. Dengan kita meningkatkan lot dan kita setiap hari habit profit, habit itu apa ya? Kebiasaan profit, gitu kan? Itu nggak masalah. Berarti kita udah yakin kalau open di sini TP di situ, open sini TP, itu udah yakin gitu. Udah tinggal kalau kata kita mah merem aja udah kan, udah tahu kita mah udah biasa kan gitu ya. Biasa mapping, biasa TP gitu kan, kena hit TP gitu kan, nggak cut profit. Beda, kita harus hit TP dilatihnya itu. Seperti itu. Jadi smart money concept sih menurut aku ya sangat membantu sekali dan mungkin lebih safety ya menurut aku ya, dari sisi equity ya, lebih aman gitu. Dan aku sih merasa tenang gitu kan, karena kita nggak rusuh. Karena kuncinya di smart money concept atau SMC itu adalah kita harus sabar dan disiplin. Sabar menunggu harga masuk ke area POI kita, disiplin ketika kita entry, nggak sembarangan, harus di areanya seperti itu dan harus terkonfirmasi seperti itu. Kira-kira itu sih kalau saya mengenalkan ini ke teman-teman baik di grup Telegram maupun di YouTube ya, seperti itu. Itu Om. Oh iya. Ini cukup bentar. Ini cukup lengkap juga ya penjelasannya, padahal baru satu pertanyaan dan mungkin teman-teman yang masih belum paham gitu. Kenapa smart money concept bisa bekerja di dalam trading gitu, dan kenapa area supply and demand itu ada gitu. Ini udah kejawab semua dari keterangan tadi gitu. Oh iya. Iya kan mungkin yang awam cuma dengar doang di sini zona supply, di sini zona demand. Yeah. Saya pun seperti itu bertanya gitu. Ada orang yang bilang ini supply, ini demand. Kenapa ini ditanya? Kenapa ini disebut supply dan kenapa ini disebut demand gitu? Apa penyebabnya gitu? Kenapa begitu dia masuk ke area itu harga pasti mantul gitu? Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kenapa itu disebut supply dan demand? Sebenarnya supply dan demand itu kan berawal dari ini kan, asalnya itu dari dari struktur market. Iya. Nah, jadi sebelum kita bicara supply dan demand itu kan maksudnya order block ya. Iya. Order block itu adalah ada dua, ada supply, ada demand kan gitu ya. Nah, siapa yang membentuk supply dan demand itu kan begitu, ya kan? Pelakunya adalah break of structure.
pelakunya itu pelakunya, dia itu pelaku utama gitu, ya kan. Pelaku yang sebelumnya itu ada namanya COC atau change of character di situ, ya kan. Nah, di situ kita harus pahami dulu struktur market, ya kan. Di situ ada COC, ada boss, kan begitu ya. Nah, COC itu adalah gejala awal perubahan tren. Gejala awal, simptom, ya kan. Jadi apa ya? Baru gejala awal gitu. Jadi itu yang menandakan trennya itu berubah dari bullish menjadi bearish atau dari bearish menjadi bullish dengan adanya COC tadi, change of character tadi. Nah, tapi apakah change of character tadi fix trennya berubah? Tentu tidak. Tentu tidak dong, iya kan? Kenapa? Karena COC itu adalah perubahan tren baru 50%. Gitu. Gimana sih supaya fix dia? Nah, supaya fix dia itu harus ada yang namanya boss. Iya kan? Break of structure. Dia harus break structure lagi, satu lagi. Nah, ketika dia COC dan boss terjadi, ya kan? Itu adalah trend continuation atau trend berlanjut. Kan gitu ya? Iya kan? Karena COC adalah perubahan tren gejala awalnya, boss itu adalah trend continuation. Jadi COC dan boss itu adalah trennya berlanjut atau continuation. Kan seperti itu. Nah, dari boss itu ketika boss itu terjadi, ya kan? Terjadi itu berarti dia sudah break structure, dan yang di break adalah body dari candlestick itu. Bukan wicknya, bukan ekornya, bukan kepalanya, tetapi bodinya. Bodinya yang di break. Nah, itulah dia yang menghasilkan daripada yang namanya order block atau area supply atau demand. Bagaimana sih area supply dan area demand-nya? Gitu kan. Yang mana sih kan gitu ya, setelah itu terjadi break structure, ya kan, kita cari last candle. Misalnya kalau strukturnya bullish berarti harga naik begitu ya. Itu area supply atau area demand-nya itu adalah last candle bearish sebelum harga naik, kan gitu ya. Naik tajam, kan seperti itu. Nah, sebaliknya juga sama, kalau dia strukturnya bearish, berarti misalnya COC dan boss bearish, berarti dia last candle bullish sebelum penurunannya tajam, ya, seperti itu. Itulah yang nanti kita tandain sebagai area order block, dan order block ini itu punya apa ya namanya, punya probability, ya kan. Ada yang low probability, yang apa ya namanya, profitnya mungkin kecil lah ya, gitu kan. Yang kemungkinan terjadinya jarang. Ada yang high probability atau yang high profitable, begitu kan, yang sangat profitable. Dan itu punya ciri-cirinya, Om. Itu semua punya ciri-cirinya. Yang pasti kita kejar adalah yang high probability, kan gitu ya. High probability, jadi yang profitnya gede lah, kira-kira begitu ya, seperti itu. Nah, itu dia mempunyai ciri-ciri. Ya, kita sebut order block seperti itu adalah order block terkuat di muka bumi, seperti itu. Jadi apapun yang masuk ke situ itu pasti mantul, Om. Tapi punya syarat 4 ya, seperti itu. Syaratnya apa aja sih, gitu kan, untuk kita mengetahui bahwa itu adalah order block terkuat di muka bumi atau supply atau demand terkuat di muka bumi, ya kan. Dia punya 4 syarat. 1, dia harus terengulfing, Om. Harus terengulfing, itu syarat pertamanya dulu. Secara sempurna ya engulfingnya. Engulfing yang sempurna, berarti yang satu candle dengan gerakan impulsif. Nah, itu yang kita lihat ciri-ciri yang pertama. 1, terengulfing, baik bullish engulfing ataupun bearish engulfing. Itu satu harus dilihat dulu. Oh, ada dong. Oh ya, berarti ini udah satu memenuhi syarat nih, gitu kan. Yang kedua, dia pergerakannya harus impulsif. Berarti impulsif itu berarti kenceng ya, yang tadi bilang mungkin sempurna, begitu kan. Bullish engulfing atau bearish engulfingnya seperti itu. Dan berikutnya adalah dia harus meninggalkan imbalance. Itu ninggalin imbalance gak? Biasanya kalau impulsif sih meninggalkan imbalance ya. Imbalance yang cukup lebar lah, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah dia break structure, ya kan. Akibat perbuatannya dia, akibat gerakannya yang impulsif, dia itu break structure, membuat struktur baru.
seperti itu. Yang terakhir adalah adanya liquidity. Keempat ini terpenuhi, itu adalah order block terkuat di muka bumi. Siapapun yang masuk di situ mantulnya ya pasti mantul gitu, tapi dengan kekuatan yang cukup tinggi sampai ke Uranus begitu. Seperti itu. Ya kira-kira gitu Om. Jadi kalau untuk smart money concept itu kita melihat order block itu seperti itu. Tapi nanti mungkin lebih jelasnya ya kita harus pakai chart saya untuk meranginya. Tapi untuk saat ini mungkin masih ini ya menggunakan kalimat aja atau kata-kata seperti itu. Kira-kira itu. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi mungkin ini lebih ke arah yang Kang Arfa sediakan gitu untuk channel Telegram yang bagi-bagi sinyal gitu. Jadi kerjasama atau kolaborasi dengan komunitasnya itu seperti apa sih di dalam komunitas Telegram Kang Arfa itu? Oke, jadi sebenarnya sih kita tuh punya grup Telegram ya. Boleh disebutin nggak namanya? Boleh. Nanti ditulis di deskripsi juga nggak apa-apa kita sekalian promo. Namanya TKP, tempat kumpul profit. Seperti itu. Nah, tujuannya apa sih saya ngebentuk grup Telegram ini? Ya tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Kan seperti itu ya Om ya. Iya. Nah, jadi di dalam situ kita pertama sih saya akan sharing dulu ya. Sharing itu ya apa aja tentang trading begitu kan, pengetahuan tentang trading, kemudian kita mengedukasi dengan strategi-strategi yang akan kita ajarkan. Misalnya saya akan mengajarkan smart money concept seperti itu, atau teman lain ada yang mengajarkan Elliott Wave, ada yang mengajarkan khusus Fibonacci, ada lagi yang mengajarkan lagi tipe untuk gun fund dan lain sebagainya. Ya, kita udah ada ininya ya, aslinya part-partnya itu kita ada seperti itu. Tujuannya adalah untuk untuk mempertajam analisis kita di market ya, dan memperkecil risknya begitu kan, seperti itu. Nah, nanti dari teman-teman yang bisa itu tadi ya kan, awalnya itu bisa, maksudnya teman-teman yang udah bisa menggunakan SMC, menggunakan Elliott gitu, Anda bisa share kemampuan Anda di grup Telegram kita ya kan. Misalnya mau langsung nih berupa signal gitu kan, kira-kira seperti itu. Misalnya signalnya misalnya buy di sini, TP di sini, SL di sini dan lain sebagainya kan gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, awalnya sih bagus ya, aku ngelihat bagus ya. Nah, cuma belakangan ini ada efek negatifnya gitu. Nah, kalau kita memberikan signal ke teman-teman tuh ada efek negatifnya. Efek negatifnya itu adalah untuk teman-teman yang baru belajar seperti itu tuh sangat mempengaruhi banget loh, maksudnya signal-signal orang lain begitu ya. Dia sempat ngomong gini ke saya, Om, ini aku kan udah mapping nih gitu kan gitu. Terus ini ada yang nge-share signal katanya gitu. Terus kata saya gitu, ya aku pikir kan dia tuh jago lah gitu kan, ahlinya lah gitu kan. Pokoknya apa yang dia mapping tuh ya nggak mungkin salah lah gitu, nggak mungkin loss lah gitu kan. Ya aku ikutin lah Om katanya gitu. Terus kata saya gitu, aku loss katanya. Lu mah gimana sih? Lu kan udah mapping kata saya. Iya, habis terpengaruh gitu. Nah, hal-hal yang gini kan jadi mempengaruhi mental ya atau psikologi dari trader pemula begitu kan. Padahal si trader pemula itu mappingnya benar, saya cek, aku minta mappingannya, kata saya lihat, loh ini kan benar gitu, ngapain kamu ikutin orang lain? Ya kan aku pikir jago katanya. Lu mah berarti percaya diri gitu kan saya udah bilangin kita itu di sini tuh supaya jadi trader yang mandiri, yang tidak tergantung sama signal orang lain, yang tidak tergantung sama indikator kan gitu ya. Gitu. Kenapa Anda terpengaruh kan seperti itu? Ya akhirnya aku di situ ngasih kebijakan bahwa di sini nggak boleh lagi share signal gitu kan, tidak boleh lagi
share ini SS profit apa sih? SS apa ya? Screenshot profit gitu. Nggak boleh. Karena itu benar-benar mengganggu mental gitu, bisa ngancurin mental trader pemula. Makanya udah aku larang sekarang. Ya pokoknya sekarang mah belajar. Terus bolehnya ngapain? Bolehnya membagikan trading plan. Nah itu boleh. Apa sih trading plan itu kan gitu ya? Trading plan itu berarti Anda memberikan mapping di situ, ya kan? Anda kasih area entry Anda di mana, Anda sebutkan misalnya buy di 2001 misalnya gitu kan, TP di 2030 misalnya gitu kan, atau SL-nya di sini gitu kan. Nah, Anda berikan itu semua di mappingan itu, di chart itu ya kan. Terus RR-nya berapa? Ya kan, 1 banding berapa? Sebutkan juga di situ. 1 banding 5 kayak, 1 banding 12 kayak gitu kan. Karena dari RR itu kita bisa melihat bahwa ini layak ditradingkan, begitu kan. Kalau tidak layak ya kita lihat RR-nya pasti kecil kan gitu. Dan di trading plan itu kita bisa tahu bahwa untuk teman-teman yang ketinggalan kereta, ya kan, yang keretanya sudah jalan, Anda bisa tunggu di stasiun berikutnya, ya kan? Atau kita sebut biasanya, kalau saya nyebutnya cari tumpangan, ya kan? Mau nanti naik angkot kek sampai ke stasiun yang itu, mau nanti naik kereta berikutnya kek sampai di situ, itu kan cari tumpangan. Karena tujuannya itu masih jauh lah kira-kira seperti itu, sehingga kita bisa trader-trader yang pemula bisa ngelihat, oh TP-nya di situ tuh berarti kita masih bisa ngejar gitu kan, kira-kira gitu. Tapi kalau saya sih nyaranin kalau sudah ketinggalan mendingan kita tunggu di tujuan saja gitu. Kenapa? Karena nanti RR-nya, risk reward ratio-nya itu jadi lebih kecil. Nah, misalnya gini nih, lebih kecil. Kalau misalnya dia tadinya, kalau misalnya itu baru terkonfirmasi, terus kita entry, itu kan risk reward-nya kan gede ya. RR-nya misalnya 1 banding 10 lah misalnya gitu. Tapi ketika kita udah di tengah-tengah, pasti RR-nya jadi lebih kecil. Bukan jadi 1 banding 10 lagi, tetapi 1 banding, misalnya 1 banding 6 atau 1 banding 5 gitu kan. Atau 1 banding 4. Karena si SL-nya menjadi lebih lebar kan gitu. Nah seperti itu. Jadi itu sih menurut aku. Jadi di grup itu tidak boleh men-share signal ataupun screenshot profit begitu, nggak boleh. Yang boleh adalah men-share trading plan Anda kan gitu. Akhirnya ya dengan cara seperti itu, teman-teman yang lain yang pemula itu memahami kenapa saya harus entry di situ, kenapa Anda entry di situ, kenapa TP-nya di situ, itu paham hanya dengan melihat mapping atau gambar itu saja. Tidak perlu disebutkan buy di sini, sell di sini, itu nggak perlu. Dengan mapping itu aja, itu menceritakan segalanya, begitu, ya kan? Mau nanti plan ke-1, plan ke-2 itu kelihatan gitu, seperti itu. Makanya di grup itu ya akhirnya teman-teman hanya diperbolehkan untuk nge-share trading plan seperti itu. Itu untuk teman-teman biar nanti bisa saling mengkoreksi lah gitu kan. Saling membantu lah satu dengan yang lainnya kan gitu. Pasti nanti saya koreksi juga kalau misalnya ada yang salah atau kurang tepat, pasti nanti akan saya bantu koreksi. Oh, ini nggak tepat nih, Anda menempatkan order blocknya di sini gitu, karena ini nggak high probability, di sini ada liquidity, berarti Anda ganti, jangan di sini, cari yang di bawahnya lagi, atau di sini nggak fresh yang tadi tuh, carilah yang fresh gitu, dan yang segar begitu, yang belum pernah tersentuh. Disitulah Anda menempatkan order block pending order Anda kan, seperti itu. Nah model-model gitu Om, untuk di TKP ya, grup Telegram kita seperti itu. Dan TKP ini kita mempunyai mempunyai dua grup ya, dua grup. Yang satu khusus untuk belajar saja, Jadi di situ tidak diperbolehkan macam-macam lah, harus memang belajar tuh persis aja kayak di sekolah gitu kan. Kita pematerinya ngasih materi, nanti setelah ngasih materi Anda diberikan PR ya, harus dikerjakan PR-nya, harus dikumpulkan hari apa. Nanti yang nggak ngerjakan PR, nanti kita kasih kesempatan 2 kali untuk masih bisa ngikutin. Jika nanti nggak buat juga PR ya harus terpaksa kita keluarkan kan gitu. Berarti Anda tidak niat untuk belajar kan gitu ya. Bener nggak? Iya kan? Karena kita sudah effort
kita pemateri itu semua sudah effort untuk mengedukasi teman-teman sekalian di grup itu kan, seperti itu. Dan teman-teman yang jadi kira-kira audiensnya itu kan, jadi harus merespon. Nah, responnya dengan cara Anda harus belajar kan gitu ya, pelajari materi yang sudah diberikan seperti itu. Ya kan, pelajari materi yang diberikan, kerjakan PR-nya. Dengan Anda mengerjakan PR, kita bisa mengerti nanti, oh pemahamannya Anda sejauh ini loh. Kan bisa kelihatan kan dari mappingannya. Oh, berarti kamu misalnya Anda belum bisa nih menentukan high dan low valid misalnya gitu kan. Atau Anda belum tahu liquidity-nya ada di mana misalnya kayak gitu. Atau Anda belum tahu nih di sini order block-nya ada di mana, sehingga wah ini strukturnya masih ngaco gitu kan. Berarti harus diperdalam lagi, nanti harus masuk kelas lagi dan kita akan memperdalam materi tersebut kan gitu, sehingga teman-teman itu bisa teman-teman itu bisa mendapatkan nilai tambah lah, kira-kira seperti itu, Om. Jadi di situ ya seperti itu, harus buat yang mau belajar sih. Kalau yang nggak mau belajar pakai TKP reguler aja, di situ bebas Anda mau share mapping kayak mau signal kayak nggak apa-apa. Tapi kalau di tempat belajar itu nggak boleh gitu, sehingga teman-teman tuh bisa khusyuk lah gitu kan, bisa fokus untuk belajar. Dan kita belajarnya step by step begitu kan, mulai dari struktur market. Sebelum struktur market sih harus bisa dulu ngegambar, Om. Kan kita menggunakan trading view ya untuk menggambar. Jadi kita ada pelajaran gemar menggambar begitu. Jadi trading view, untuk penggunaan trading view di situ mulai dari membuat garis, membuat kotak, memberi nama dan lain sebagainya. Nah, itu kita pelajari 2 jam itu materinya juga kita rekam juga di situ, supaya nanti teman-teman yang nggak hadir itu bisa ikut belajar dengan cara menonton rekaman videonya seperti itu. Dan ini tetap gratis ya kan. Kami juga menyiapkan juga ada beberapa PDF-nya gitu ya untuk mendukung materi-materi tersebut atau teori-teori tersebut yang ada di dalam video kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi bisa bisa menambah wawasan lah teman-teman, dan harapan saya sih tetap teman-teman itu bisa menjadi trader yang mandiri dengan kita bisa untuk mempelajari satu strategi, misalnya entah SMC entah apapun, itu menjadi kebanggaan bagi saya. Anda berhasil, saya tuh bangga banget. Tapi kalau sampai gagal, sampai loss gitu, aku sedih banget gitu. Ya kan? Aku tanya kan, kalau loss, kamu lossnya kenapa? Gini kata dia. Oh gitu, berarti ini ada salahnya begini. Nah itu nanti saya jelasin lagi. Kalau misalnya nggak paham atau ragu, silahkan bertanya. Karena di grup kita, yang penting tuh gini. Yang penting tuh Anda ngerti, benar-benar ngerti. Jangan ngertinya setengah-setengah gitu kan. Masih mending nggak ngerti semua. Tapi kalau ngertinya setengah, kadang-kadang itu yang suka bikin ngawur gitu kan. Suka bikin ngaco, bisa bikin asumsi macam-macam gitu. Yang penting Anda harus ngerti, benar-benar ngerti begitu. Gitu. Tanyalah ketika Anda semua diberi kesempatan di kelas untuk bertanya seluas-luasnya, pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya kan, kapan lagi ada kelas seperti ini begitu kan? Di tempat lain masa nggak ada sih saya rasa, tapi mungkin teman-teman yang udah merasakan di kelas-kelas yang lain begitu, rasanya sih beda ya. Saya juga udah pernah nyobain, rasanya sih beda gitu, karena kita bisa lebih interaktif dan kita diberi keleluasaan untuk seluas-luasnya untuk bertanya. Seperti itu, Om, kira-kira Om, untuk di grup Telegram kita di TKP. Oke, makasih banyak ini. Mungkin juga teman-teman jadi tahu gitu, ada ternyata grup Telegram yang mengajarkan ya secara komplit gitu untuk SMC, dan itu free. Iya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Ini masalah masih ke mapping ya. Yang Kang Arfa lakukan kan top down ya, jadi dari time frame besar dulu ke time frame kecil gitu. Jadi kan saya lihat juga dari bulan, malah monthly sampai 30 menit gitu. Jadi apa sih pengaruhnya untuk melakukan top down analis ini?